Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan subbab yang B ya. Masih bab 1 di semester 2 ini. Kita langsung masuk ke bagian yang B, yaitu jaringan-jaringan pada sel. Di subbab yang bab pertama ini, yang B, yaitu jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang apa itu jaringan. Nah, nanti kita akan memperoleh jaringannya itu bagian-bagiannya apa beserta fungsinya. Nah, setiap sel suatu organisme itu memiliki ukuran yang bervariasi. Ukuran sel itu akan mencerminkan fungsi yang dilakukan oleh sel yang bersangkutan. Nah, semua fungsi hidup organisme bersel satu dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri. Nah, sedangkan pada organisme bersel banyak itu seringkali selnya tidak dapat bekerja sendiri. Jadi sel satu dengan yang lainnya itu saling keterkaitan. Nah, setiap sel itu tergantung pada sel yang lainnya. Makanya kenapa sel banyaknya itu saling bergantung antara satu sel dengan sel yang lain. Nah, kerjasama dan interaksi di antara sel inilah yang menyebabkan suatu organismenya itu dapat mempertahankan kehidupannya. Berbeda dengan yang satu sel. Kalau satu sel berarti dirinya sendiri, sedangkan yang bersel banyak itu dia harus saling berinteraksi antara satu sama yang lain untuk mempertahankan hidupnya. Nah, sel-sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama itu akan dikelompokkan atau berkelompok yang disebut sebagai jaringan. Jadi, suatu kelompok sel itu adalah jaringan. Nah, di sini kita amati ada kegiatan mengamati suatu jaringan ya. Apakah jaringan tersusun atas sel-sel yang memiliki ciri yang sama? Nah, terus apa yang diperlukan? Nah, di sini ada percobaan. Kita nanti akan menggunakan daun, mikroskop, gelas objek, dan kaca penutup. Seperti kemarin ya. Ada silet, ada pewarna metilen biru, ada pipet tetes. Nah, apa yang dilakukan nanti ada jaringan tumbuhan. Kemudian dilakukan sayatan pada daun atau batang tumbuhan dengan membujur atau melintang setipis mungkin untuk kita amati menggunakan mikroskop ya. Kemudian meletakkan di atas gelas objek, ditetesi dengan metilen yang biru, kemudian ditutup dengan kaca penutup, kemudian diamati dengan di bawah mikroskop. Nah, kemudian kita menggambarkan suatu jaringan ini seperti kemarin ya. Nah, di sini daunnya terserah adik-adik ya nanti ya. Sama prinsip kerjanya seperti yang kemarin. Sedangkan kalau jaringan hewan itu menyiapkan preparatnya. Awetan hewan yang ada di sekolah biasanya ada sel otot polos yang ada di sekolah. Kemudian mengamati di bawah mikroskop, kemudian kita gambarkan jaringannya ya. Kemudian menganalisis bagaimana struktur jaringan tumbuhan, diidentifikasi bagaimana struktur jaringan hewan, kemudian mengidentifikasi, kemudian bandingkan struktur antara hewan dan tumbuhan. Kemudian apakah persamaan dan perbedaannya, lakukan untuk mengevaluasi hasil pengamatan, buat kesimpulan dari hasil pengamatan ya. Kemudian pengamatan itu dikumpulkan, itu dikoreksi ya. Nah, kalau dibukukan menggunakan daun. Nah, ini adalah contoh saya carikan di salah satu praktikum yang ada di YouTube menggunakan bawang. Nah, kemarin itu kan pada bawang merah. Nah, di sini pada bawang bombay ya, kita lihat. Nah, ini di sayatan sangat kecil seperti ini, sangat kecil dan sangat tipis. Biar gampang, tinggal ditarik. Nah, ini preparatnya. Tipis banget ya. Ditetesi air. Metilen biru ya kita pakainya. Setelah itu sudah selesai, kita taruh. Nah, ini dapatnya seperti ini sel-selnya. Nih, nukleus itu tadi. Kemarin sudah ya, bentuknya seperti ini gambarnya. Nah, ini
bentuknya seperti ini. Kelihatan ya pergerakannya ya. Kemudian ini kalau digambarkan seperti ini ya, kurang lebih kelihatannya. Kemudian ini epitel pipi sudah juga ya. Ini yang gambaran. Saya akan mencarikan untuk yang pada contoh paramecium ya. Ini Nah, untuk mengetahui ya perbedaan antara sel hewan sama sel tumbuhan, kita lihat video yang satu ini ya. Memang agak lama ya. Saya ambilkan di salah satu channel YouTube untuk mengetahui perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan serta fungsinya ya. Nah, ini.
Nah, ini adalah salah satu video untuk kita mempermudah dalam belajar biologi ya, atau IPA. Melanjutkan pembelajaran. Tadi sudah sangat jelas ya di video tadi. Tumbuhan itu mempunyai beberapa macam jaringan. Contohnya ada kayu yang disebut xilem, yaitu mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun, sedangkan phloem atau tapis mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, hewan maupun manusia itu mempunyai bermacam-macam jaringan, yaitu jaringan epitel, otot, tulang rawan, dan jaringan saraf, serta sebagainya. Nah, ini organ-organ pada hewan dan tumbuhan. Di sini kita akan mempelajari bagian-bagian organ serta fungsinya ya. Nah, pada saat pengamatan jaringan, yaitu yang memotong menggunakan mikroskop ya pengamatannya. Kita kemarin pakai daun juga, rhodus color sama bawang ya. Nah, di dalam daun ternyata ada beberapa macam jaringan. Nah, kumpulan beberapa macam jaringan itu kan berbeda antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain. Nah, kumpulan jaringan yang membentuk suatu kesatuan itu akan melakukan suatu fungsi. Nah, fungsi tersebut itulah yang disebut sebagai organ. Kemudian selanjutnya kita di sini coba kita lihat ada praktikum sepertinya. Ada kegiatan untuk mengamati organ pada tanaman. Nah, contohnya pacar air yang masih memiliki akar, daun yang telah direndam batangnya dan akarnya dengan larutan berwarna merah selama 2x24 jam. Kemudian ada pisau kecil dan gunting, kertas, label, dan alat tulis. Nah, yang dilakukan mengamati seluruh tanaman pacar air tersebut, mengidentifikasi bagian-bagian tanaman tersebut, ada akarnya, batangnya, serta daunnya, kemudian diberi label pada bagian-bagian tersebut seperti akar, batang, dan daun. Nah, untuk mempermudah pengamatan. Nah, gunakan gunting atau silet untuk memotong organ tersebut. Organ-organ tadi ya. Kemudian organ ada tumbuhan pacar air kan, ada bagian-bagiannya yang utuh, kemudian ada bagian daunnya, bagian batangnya, bagian akarnya disembelihkan ya, lakukan rendaman tadi. Nah, kemudian seperti ini ya, dikasih label-labelnya. Kita lihat kalau direndam gimana dan apa reaksinya. Setelah 2x24 jam apa yang akan terjadi ya. Kalian tulis di hasil pengamatan. Kemudian selanjutnya ada kegiatan eksplorasi keterampilan. Oh, ini untuk mengenal sel, jaringan, dan organ. Ini contohnya tumbuhan terserah ya, tapi di sini kayak ada bisa jadi tomat atau yang lainnya, terserah kalian. Langkah-langkahnya, perhatikan gambar 1.8, sebutkan organ-organ pada suruh menyebutkan, kemudian dituliskan pada bagan yang di kotak, kemudian mengidentifikasi letak organ tersebut serta fungsinya. Hasil pengamatannya apa? Cari informasi di majalah dan koran. Kesimpulannya bagaimana? Nah, di sini sudah terjelas ya. Bagian 7 itu apa? Ini ada akar. Ini ada rantingnya. 3 ini ranting. Ini batang. Ini ada daun, ini ada bunga. Ini ada pucuknya. Dan ini buah. Fungsi masing-masing kan tadi ada xilem dan phloem ya. Akar itu untuk mengangkat sari-sari makanan ya, dari bawah ke atas. Kemudian selanjutnya, ini bagian-bagian dari tubuh ya. Apa namanya ini? Hati, mata,
Ini neuron sebenarnya. Ini sel darah merah. Ada telur. Kita sekarang masuk ke dalam sistem organ dan organisme. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan ketemu dengan sistem organ dan organisme ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.